Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Siti Nur Ajija dari kelas A1 dengan NIM 21210011 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota serial Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjasolmantri yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Adapun nilai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. Yang kedua, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis. Dan yang keempat, yaitu nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Relevansi Pancasila dengan ilmu. Pancasila dengan ilmu memiliki hubungan yang sangat erat karena perkembangan ilmu mengacu pada Pancasila, yang dimana setiap sila Pancasila memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan ideologi yang manfaatnya untuk mengontrol semua perkembangan agar perkembangan ilmu memiliki tujuan dari orientasi yang jelas. Ada 3 peranan Pancasila sebagai landasan ilmu. Yang pertama, sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Yang kedua, yaitu sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat kontrol. Maksudnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol dan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Nah, selain itu, ada tantangan Pancasila dalam pengembangan. Yang pertamanya yaitu perkembangan kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia termasuk negara Indonesia. Dalam kapitalisme dan terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai tersebut seperti merampas, merebut, berkompetisi, bebas, dan tak ada aturan. Sedangkan di Indonesia mengandung ekonomi Pancasila yang digunakan sebagai teknik ataupun ilmu dalam perekonomian di Indonesia. Ekonomi di dalamnya terdapat demokrasi, asas kekeluargaan, dan gotong royong, dan terdapat pengawasan dari pemerintah. Dan yang keduanya yaitu apresiasi yang lemah dalam perkembangan teknologi alternatif di Indonesia. Negara Indonesia merupakan sasaran pasar utama bagi negara-negara produsen teknologi maupun produk-produk lainnya. Sebagai contoh, ketika Dahlan Iskan menjadi menteri, beliau sangat mendukung dikembangkannya teknologi mobil listrik. Setelah modal listrik itu telah terbuat dan diaji, mobil listrik tersebut tidak lolos uji emisi. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila yang harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.